ditutup total, ditutup total. Nah, rekan-rekan. Dimarahi Anies, kantor paksa karyawan WFO ditutup dan owner dipolisikan. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang. Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, Pak. Nggak ada yang buntung. Ini bukan sekedar pelanggaran peraturan PPKM darurat yang dibuat pemerintah. Ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan. Sosial media memberitakan tentang kekacauan koordinasi dari pemerintah. Ada yang bilang brengsek, ada yang menganggap bahwa titik akhirnya udah dicapai dan karena itu Presiden Jokowi harus lempar handuk. Kegagalan pemerintah untuk menghasilkan rasa aman dan mempersiapkan kedaruratan itu diabaikan dari awal. Jadi memang kalau pemerintah bilang cerewet, masyarakat sipil sekarang mesti gantian tuh. Pemerintah ini harus duduk diam dan diomeli oleh masyarakat sipil. Perusahaan bandel harus disanksi tegas, tapi tolong rakyat dikasih makan. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua, ini pekerja-pekerja ikut aja. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Mengerti? Selama dalam karantina wilayah yang sekarang disebut PPKM darurat, itu disebutkan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan termasuk hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi lockdown ini memang tanggung jawab pemerintah pusat, bukan hanya melarang. Lalu yang kemudian disebutkan di pasal 8 Undang-Undang 6 2018 itu jelas, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, artinya gratis, kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari selama karantina apapun namanya, mau PSBB, mau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu mereka dijamin hak-haknya, ya. Usai mengamati sejumlah ruas jalan menuju Jakarta yang terpantau macet parah, lantaran diterapkannya penyekatan akses masuk DKI Jakarta. Ulah jalan Kapastur ditutup total, ditutup total. Nah, rekan-rekan. Di gerbang Pasturna ditutup ke Buah Batu atau ke Toha. Mobil tuh maju jentul tuh. Ditutup total cina tuh di gerbang Pastur. Tutup total Tayejung. Dimarahi Anies, kantor paksa karyawan WFO ditutup dan owner dipolisikan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyegel dan menutup kantor non-esensial yang melanggar PPKM darurat. Anies mengatakan perkantoran yang disidak kedapatan menerapkan WFO 50%. Kami menemukan masih ada kantor-kantor yang bukan sektor esensial atau kritikal, tapi masih tetap masuk pekerja atau esensial, tapi melebihi 50%.
Ini bukan sekedar pelanggaran peraturan PPKM darurat yang dibuat pemerintah. Ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan. Tulis Anies dalam akun Instagramnya, @AnisBaswedan. Kantor-kantor yang melanggar langsung kami segel. Ditutup kantornya. Semua karyawannya dipulangkan untuk bekerja dari rumah dan pemilik atau manajer kantor diproses hukum oleh kepolisian, sambungnya. Anies menegaskan, penegakan PPKM darurat bukan soal pasal, melainkan masalah nyawa manusia. Dia meminta semua pihak saling melindungi, termasuk pekerja, di tengah lonjakan pandemi. Jangan ada lagi pemilik dan petinggi perusahaan yang bisa WFH di rumah dengan aman. Jangan ada lagi pemilik dan petinggi perusahaan bisa WFH di rumah dengan aman, sementara pekerjanya diharuskan pergi dari rumah. Masuk kerja, ambil resiko. Semua harus ikut ambil tanggung jawab itu, kata Anies. Anies mengatakan, kantor non-esensial wajib WFH 100%. Jika ada yang melanggar, Anies minta agar dipolisikan. Bila ada tempat bekerja bukan sektor esensial, tapi masih masuk 100%, atau sektor esensial, tapi yang WFO lebih dari 50%, segera laporkan lewat Jaki secara anonim. Kerahasiaan pelapor dijamin. Masa-masa sulit ini akan bisa lebih cepat selesai bila kita semua bekerja sama dengan disiplin menjaga keselamatan bersama, katanya. Perusahaan bandel harus disanksi tegas, tapi tolong rakyat dikasih makan. Pemerintah diminta untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan di area DKI Jakarta yang masih bandel, lantaran tidak menetapkan work from home atau WFH. Terlebih, pemerintah melalui kebijakan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sudah tegas mengatur perusahaan sektor non-esensial untuk mengosongkan area kantor mereka. Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Kamarudin, usai mengamati sejumlah ruas jalan menuju Jakarta yang terpantau macet parah lantaran diterapkannya penyekatan akses masuk DKI Jakarta. Dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai kemacetan yang terjadi merupakan imbas dari banyaknya karyawan swasta yang masih diminta untuk bekerja di kantor seperti biasa. Meski begitu, Ujang menyebut hal itu hanya salah satu faktor saja. Sebab menurutnya masih ada faktor lainnya, yakni masyarakat masih ada yang terpaksa ingin mengais rezeki di Jakarta.